Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari Universitas Indra Prasta PGRI. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Intan Mahesa Putri, serta rekan saya Dwi Melani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai salah satu dasar penting dalam jaringan syaraf tiruan, yaitu metode McCulloch-Pitts. Fokus pembahasan kita hari ini adalah melihat bagaimana metode ini diaplikasikan dalam studi kasus logika N. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke slide pertama mengenai pengertian dasarnya. Nah, sekarang mari kita masuk ke inti dari metode ini. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh algoritma McCulloch-Pitts ini? Secara sederhana, algoritma ini meniru cara kerja neuron di otak kita yang mengambil keputusan berdasarkan rangsangan. Ada 4 tahap utama di sini. Yang pertama adalah menerima input X1, X2. Ini bayangan kita sebagai informasi atau sinyal yang masuk ke sistem kita. Yang kedua, mengalihkan dengan bobot W1, W2. Setiap informasi yang masuk tidak semuanya punya tingkat kepentingan yang sama. Disinilah bobot berperan untuk menentukan seberapa kuat pengaruh masing-masing input tersebut. Yang ketiga, menjumlahkan semua input atau net. Setelah dikalikan dengan bobot, semua hasilnya dijumlahkan. Nilai total inilah yang kita sebut dengan net summation atau net. Yang keempat, membandingkan dengan ambang threshold atau theta. Ini adalah bagian penentuan. Nilai net tadi akan diuji dengan sebuah nilai pembatas yang disebut threshold. Lalu bagaimana hasilnya? Aturannya sangat simpel. Jika net lebih dari sama dengan theta, artinya sinyal cukup kuat untuk melawan. Lalu bagaimana hasilnya? Aturannya sangat simpel atau biner. Jika net lebih dari sama dengan threshold, maka sinyal cukup kuat untuk melewati ambang batas. Maka outputnya adalah 1, itu aktif. Nah, jika si netnya ini kurang dari threshold, artinya sinyal terlalu lemah. Maka outputnya adalah 0, tidak aktif. Jadi, McCulloch-Pitts ini benar-benar hanya bicara soal ya atau tidak, aktif atau mati, begitu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Melani dengan NBM 2022-43-500-900 dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan fungsi McCulloch-Pitts, yaitu net sama dengan sigma dari 1 sama dengan 1 sampai N, yaitu XI dikalikan dengan WI, atau sama dengan penjumlahan semua input yang dikalikan dengan bobotnya. Untuk fungsi aktivasi, F dari net sama dengan 1 jika net lebih besar atau sama dengan theta, dan 0 jika net lebih kecil dari theta. Operasi logika pada neuron McCulloch-Pitts ada 3. Yang pertama, logika N. Logika N yaitu output 1 jika semua input bernilai 1. Dan logika OR, output 1 jika salah satu input bernilai 1. Dan untuk logika NOT yaitu output merupakan kebalikan dari input. Selanjutnya, kita akan membahas tadi kasus untuk logika N. Disajikan sebuah kasus neuron McCulloch-Pitts pada logika N memiliki 2 input, yaitu X1 dan X2, dengan bobot masing-masing W1 sama dengan 1 dan W2 sama dengan 2, serta threshold sama dengan 2. Nilai total dihitung dengan persamaan sigma sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2. Nah, kita lihat truth table N seperti pembahasan di slide sebelumnya, output akan bernilai 1 jika semua input bernilai 1. Nah, penyelesaian dari studi kasus yang disajikan yaitu, pertama kita buat tabelnya dahulu. Untuk X1 dan X2 itu didapat dari truth table dan kita hitung X1 dikali W1. Untuk X1-nya bernilai 0 dan W1 dari soal kita dapat bobotnya yaitu 1, maka 0 dikali 1 sama dengan 0. Dan untuk X2 dikali W2, X2-nya yaitu 0, W2-nya berbobot 1, maka 0 dikali 1 sama dengan 0. Dan netnya kita hitung dari rumus tadi, sigma dalam kurung X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2, yaitu untuk X1 kali W1-nya 0 dan untuk X2 dikali W2-nya sama dengan 0. Maka 0 ditambah 0 sama dengan 0, berarti outputnya 0. Yang kedua,
X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 1. X1 dikali W1, X1-nya bernilai 0, dikali W1-nya bernilai 1. Berarti 0 dikali 1 sama dengan 0. Dan untuk X2-nya 1, W2-nya yaitu 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Untuk netnya, X1 kali W1-nya bernilai 0 dan X2 dikali W2 sama dengan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Dan untuk outputnya kita dari Fnet. Fnet yaitu bernilai 1 jika net lebih dari sama dengan 2 dan bernilai 0 jika net kurang dari 2. Di sini nilai dari netnya itu 1, berarti nilainya 0 karena netnya kurang dari 2. Dan untuk yang ketiga, X1 dikali W1. X1-nya kita dapat dari truth table yaitu 1 dan W1-nya itu 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Untuk X2-nya bernilai 0 dari truth table dan untuk W2-nya berbobot 1. 0 dikali 1 sama dengan 0. Untuk netnya X1 dikali W1 bernilai 1 ditambah X2 dikali W2 yaitu 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Sama kayak yang tadi yang Fnet itu, berarti nilainya 0 karena netnya itu kurang dari 0. Lalu untuk yang keempat, X1-nya 1 dikali W1-nya 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan untuk X2-nya bernilai 1 dan W2-nya bernilai 1 juga. Berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Untuk netnya, X1 dikali W1 yaitu 1 ditambah X2 dikali W2 tadi yaitu 1. Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan untuk outputnya kita lihat lagi dari Fnet tadi. Beroutput 1 jika netnya lebih dari 2. Nah ini kan netnya lebih dari 2, berarti nilai outputnya yaitu 1. Untuk outputnya berarti 0, 0, 0, dan 1. Sama seperti pada truth table yaitu 0, 0, 0, dan 1. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai metode Make-Collect-Pitch dan implementasinya pada logika N. Kesimpulannya, meskipun model ini terlihat sederhana, namun algoritma inilah yang menjadi fondasi awal bagaimana mesin bisa belajar mengambil keputusan seperti jaringan syaraf manusia. Kami harap materi ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.